Catat ya, ternyata orang Bangka Belitung ini duitnya banyak. Catat, seret. So, selama ini kemana? Oh. Iya. Kemana selama ini? Oke, selamat datang kembali hari ini Dialog Ruang Tengah. Ada tamu yang sangat spesial, meskipun dekat, tapi belum pernah kesini. Nah, ini hari spesial karena wali kota kita, Bang Molen, datang di Dialog Ruang Tengah bersama kita semua. Selamat datang Pak Molen di Dialog Ruang Tengah. Ini Pak. Nah, Gini ya. Gini, Assalamualaikum. ya, siap. Baik, oke teman-teman netizen dan juga Bang Kapos. Saya bingung tadi terus terang mau ngomong apa dengan abang kita, wali kota kita yang kalau boleh saya ngomong, dia pemimpi inovatif, kemudian apa tadi Pak? Cakep. Oh, bukan. Kalau itu bohong. Pinter yang jelas, kemudian visioner, dan yang satu pasti adalah milenial ya, milenial. Nah, kita ini di masa pandemi yang kita tidak banyak berinteraksi, hari ini kita nekat walaupun pakai masker dan tadi juga sudah cuci tangan. Kita pengen tahu lah, ungkap kembali, kita ingatkan kembali Pak Molen tentang cita-citanya yang sudah satu tahun 8 bulan menakodai Pangkal Pinang. Kita mau review lagi, jangan-jangan ada perubahan setelah COVID, sudah perubahan yang luar biasa kita ini. Apa ini kedepannya, Pangkal Pinang mau seperti apa? Oke, selamat datang Pak Molen, Pak Wali Kota. Sepenuhnya saya serahkan. Sekarang saya mau tanya, kita mau tahu, Bang Kapos mau tahu, publik Pangkal Pinang mau tahu cita-cita Pak Molen, impian Pak Molen, ya, biar tidak hanya di IG-nya beliau, sekarang di kanalnya Bang Kapos. Silakan Pak Molen. Apa cita-citanya? Apa impiannya? Pemimpin yang tidak punya mimpi tidak akan pernah bisa membawa daerahnya maju. Kita mau uji nih, yang katanya kurang tinggi, kurang rambut, pendek. Silakan Pak Molen. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Sebelum saya bicara terlalu jauh, bismillah ya. Insyaallah apa yang saya sampaikan inilah apa adanya dari awal sampai hari ini. Saya bermunajat sama Allah, apa yang saya lakukan untuk jadi wali kota ini untuk menjadi oleh-oleh saya nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin yang amanah. Bismillah. Bismillah. Ya, itu ya. Jadi insyaallah awal pun masuk ke sini saya selalu tekankan tulus dan ikhlas atas apa yang akan kita lakukan ke depan, biar semua ini lempeng yang kita lakukan ke depannya. Allah ridho, insyaallah apa yang dilakukan juga akan baik hasilnya. Awal lagi ya, flashback ke belakang. Iya. Saya setelah 2013 tidak berminat lagi untuk pulang kampung. 2013 mencalonkan diri menjadi wakil wali kota dengan berpasangan dengan Bang Udin, wali kota waktu itu. Putaran pertama menang, putaran kedua kalah. Alhamdulillah kalah. Alhamdulillah kalah. Waktu itu saya berniat sudah mensedekahkan diri saya untuk orang Bangka Belitung, terutama Pangkal Pinang. Alhamdulillah kalah. Setelah itu saya tidak minat lagi. Saya fokus ke Sumatera Selatan untuk menjadi birokrat di sana, sekaligus saya entrepreneur karena kebetulan saya tuh orang yang beruntung mendapatkan istri anak tokek. Apa itu anak tokek? Istilahnya tuh lumayan lah, berkehidupan lumayan. Anak bungsu dia waktu itu almarhum istri saya dulu. Seiring waktu berjalan, usaha-usaha keluarga saya yang melanjutkan. Jadi seiring waktu berjalan itu semua, birokrasi sambil jalan, usaha juga saya menjalankan usaha keluarga di sana. Saya kira clear, close, tidak pulang kampung lagi. Itu ya awalnya ya. Iya. Ternyata baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Baik menurut Allah, udah pasti baik untuk kita. Setelah menjabat PJ Bupati Oku 6 bulan, setelah selesai 6 bulan berikutnya istri saya meninggal dunia. Istri saya meninggal dunia, melahirkan anak saya. Semua udah tahu semua, yang kasih tahu namanya Oku.
dibawalah oleh kakak ipar saya kebetulan hadir di sini. Dibawa ke sini karena tidak ada yang ngasuh di sana. Berat sekali, recovery 6 bulan saya untuk survive menjadi molen seperti dulu lagi, untuk balik lagi seperti semula, normal seperti manusia biasa. Karena anak 4, saya sendiri, wah luar biasa. Nah di situ juga di sini saya sampaikan kepada para lelaki-lelaki, jangan pernah di hati kalian itu untuk berpikir untuk selingkuh, untuk mencari lagi yang lain, karena yakinlah yang sekarang lah yang terbaik untuk kita semua. Yakinlah itu. Senangilah dia, bahagialah dia, cintailah dia, sayangi dia, karena mumpung yang bersangkutan masih hidup. Sebaliknya juga untuk para perempuan, sama seperti itu juga. Saya pelaku, saya sudah mengalami betapa beratnya ditinggal pasangan dan betapa beratnya untuk survive recovery kembali. Tidak akan sama. Istri saya yang sekarang cantik kok, orangnya baik juga, tapi yang lama itu juga hampir sama juga, baik dan cantiknya luar biasa. Untuk itu 6 bulan itu setengah mati saya untuk recovery. Nah, 21 orang bersama dengan anak-anak kami pergi umroh. Pergi umroh, bermunajat sama Allah. Ya Allah, ajak anak-anak yuk di depan Ka'bah, di kuburan Nabi, doakan nak yuk. Kita ini maunya apa ke depan? Alhamdulillah Allah kasih jalan. Bahwa kami sepakat, walaupun anak saya masih kecil-kecil waktu itu, kami bersama-sama nyatakan sikap, bismillah, kami pulang kampung. Supaya apa? Supaya dekat sama oku, sama anak saya. Yang paling berat itu pisah sama keluarga kita. Saya tidak mau hilang 2 kali. Hilang istri, hilang anak, tidak mau saya. Oleh sebab itu, bismillah, saya mohon izin sama mertua waktu itu, ya ma, kami ingin pulang kampung. Mereka berat untuk melepaskan, tetapi kalau saya mencalonkan jadi wali kota Pangkal Pinang, dia merelakan. Alhasil, kami putuskan untuk pulang kampung, berhenti menjadi pegawai negeri sipil, umur 41 tahun, tidak dapat pensiun, waktu itu pangkat lumayan 4C. Kalau 4C itu 2 langkah lagi itu jenderal tertinggi kalau untuk kami di birokrasi. Umur saya 41 tahun, 19 tahun lagi untuk menjalani birokrasi ini. Artinya kalau untuk karir, banyak yang ngomong, Molen terlalu bodoh untuk meninggalkan itu. Tapi saya tidak mau hilang untuk 2 kali. Nah, sambil jalan itu akhirnya Allah bukan tidak lain. Memang seperti itu jalannya. Kami sambil jalan ke sini ketemu anak saya, kampanye. Ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya dikasih ujian lagi menjadi wali kota ini. Jadi wali kota ini saya sudah menyadari sepenuhnya bukannya enak, berat. Saya sudah mencobanya. Waktu menjadi PJ Bupati Oku, walaupun cuma sebentar, ya Allah beratnya luar biasa. Kalau kita tidak menjalaninya dengan ikhlas. Apalagi plus ya di Pangkal Pinang ini beda dengan saya di Oku. Di Oku saya datangan, tidak ada saudara sanak famili. Di sini teman saya, keluarga saya, seperadik-peradik semuanya di sini pasti dengan tuntutan yang berbeda. Itu ya. Jadi begitu masuk sini sudah saya tebak semuanya. Begitu saya masuk sini, saya tahu persis tipikal masyarakat kami, seperadik-peradik orang Bangka ini. Tahu persis. Apalagi dalam kondisi Pangkal Pinang saya masuk itu, istilah saya itu kampung sudah lewat, kota belum nyampe. Jadi mindset, perilaku, kultur itu berbeda dengan di kota. Sesuatu perubahan akan ada pro dan kontranya. Perubahan yang masuk akan ada perlawanan. Friksi itu kencang. Nah, oleh sebab itu saya pikir ini gimana aja caranya supaya Pangkal Pinang ini bisa berubah cepat. Istilah saya itu, kita ini seperti satu keluarga dengan tetangga keluarga satunya yang anak-anaknya sudah para jadi dokter, sudah pangkat jenderal semua. Sementara kita baru mau nyekolahkan anak itu pun di tingkat masih
pangkatnya jauh sama sekali. Artinya kita sudah sangat tertinggal jauh dengan kabupaten kota lain. Kalau hanya berlari, kita pasti sama saja dengan daerah lain. Oleh sebab itu kawan-kawan saya ajak apa? Kita melompat, dan itu pun lompatan yang tinggi. Melompat, dan itu pun lompatan yang tinggi. Nah, untuk mencapai lompatan itu kita perlu leverage. Leverage itu daya ungkit. Leverage daya ungkit itu bagaimana kita membentuk itu? Kita harus different, biar punya value editnya. Berbeda biar punya nilai tambahnya. Membuat value edit nilai tambah ini kita harus different. Different harus bagaimana? Iconic, biar dikenal orang. Saya nggak mau lagi teman-teman datang ke Pangkal Pinang, Tanjung Pinang ya. Kadang sering sesat. Arah Pangkal Pinang, nujunya Riau ke Tanjung Pinang. Sebut Pangkal Pinang, Laskar Pelangi. Hanya itu tok yang ditahu orang. Pangkal Pinang di mana? Nah, oleh sebab itu saya mencoba bikin semacam ikon untuk Pangkal Pinang. Ya, Pangkal Pinang dibikin suatu ikonik biar orang bisa cepat mengenalnya. Ikonik yang kita bentuk harus berdasarkan dasar orang Bangka ini sendiri. Apa itu? Dulu orang Bangka ini ramah tamah. Ada motor di depan rumah, tidak pernah hilang. Sendal di depan rumah, tidak pernah. Ketemu orang luar, assalamualaikum bapak, ibu, nak kemana? Apa kabar? Ayo mampir yuk. Sehingga di sini sering yang namanya nganggung segala macam, siapapun orangnya makan bebas. Nah sekarang sudah mulai memudar. Ramah tamah, senyum dengan orang. Nah akhirnya saya bikin, kenapa enggak aku bikin kata-kata agak milenial dikit, smile, senyum. Senyum itu ada singkatan, sejahtera, nyaman, unggul, dan makmur. Kita bikin sejahtera dulu masyarakatnya, mereka sejahtera baru nyaman. Pada saatnya nanti akan aku bikin unggul, setelah semuanya unggul, kita akan makmur. Biar bahasanya agak milenial dikit, kita bikin beribu senyuman. Kenapa beribu senyuman? Karena 216.000 jumlah penduduk Pangkal Pinang. Baru beribu senyuman. Nah, gitu loh bos. Ini saya tuangkan. Enggak. Tadi Ya. kalau kita flashback, beliau berangkat pagi ini sangat emosional menceritakan masa lalu, dan itu pesan yang saya tangkap sebenarnya beliau pulang kampung. Ini kampung beliau. Ketika melakukan sesuatu ya ini untuk akhir dan memang ingin berakhir di sini, Ya. memang tinggal di sini, Ya. hidup di sini dan Ya. pengen tidak kemana-mana. Ya. Ini kan menepis banyak tudingan orang ya. Wali kota ini siapa? Datang dari Palembang, dari macam-macam. Tidak ya. Beliau ini kesini menahkodai kota ini adalah cita-cita beliau membangun kampung halamannya sendiri. Artinya emosinya ya utuh betul begitu. Nah, dari situ kemudian dia ingin mengubah mindset dari basic ya. Mengubah jingle beribu senyuman, punya cita-cita, senyum, unggul dan sebagainya. Nah, masalahnya adalah tidak bisa dilakukan dengan standar. Tidak bisa jalan, harus lompatan. Betul juga beliau kalau membutuhkan jajaran yang harus support ya. Tidak mungkin impian beliau ini dilakukan oleh orang yang atau jajaran birokrasi yang wajar-wajar saja. Ya, betul. Artinya sekarang kita ngomong mereka Pak. Ya. Kebetulan ada Pak Sarbini, ada Pak Suparlan. Nah, dan yang lain di belakang juga banyak. Pak, kira-kira Pak, jajaran ini bisa nggak menjabarkan impian Pak Molen? Ya. Boleh tanya sama mereka, waktu saya pertama kali pimpin apel dengan kawan-kawan semua. Apa yang saya sampaikan? Keras pasti ke mereka. Enggak, saya sampaikan begini. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, saya tahu di sini ada yang dulu tidak dukung saya. Pastilah. Oke. Terus, apa saya mau pecat? Apa saya mau berhentikan atau tidak? Kalian di sini, saya survei terakhir waktu itu saya lihat 75% PNS yang ada di Pangkal Pinang tidak mendukung kita. Ya. Saya bilang wajar-wajar saja kalian tidak mendukung saya kemarin. Kenapa? Karena memang kalian belum kenal dengan kami. Waktu itu kalian belum kenal siapa Molen yang sebenarnya. Silahkan nikmati dulu Molen ini, gigit dulu, emut dulu, nikmati dulu. Nah, rasakan. Pada saatnya nanti baru kalian tahu siapa Molen ini yang sebenarnya.
Artinya lupakan dia mau orang Batak, dia mau orang Tionghoa, mau dia agama apapun itu, whatever itu saya tidak peduli. Yang penting dia punya kualitas, kompetensi, dia punya kemauan, dia punya loyalitas, dia punya integritas, punya ketulusan dan keikhlasan untuk membangun Pangkal Pinang. Yuk gabung dengan saya. Makanya di kepemimpinan saya ini, mereka-mereka ini saya screening satu persatu. Saya lihat yuk ketulusannya. Yang mau kerja, ayo sini. Yang mau punya kinerja visioner, ayo. Saya tidak suka sama yang follower. Saya suka yang visioner, yang punya visi ke depan, whatever. Urusan nanti kita mau dipilih orang apa enggak lagi, itu urusan Allah semua. Yang penting kita kerja yuk. Buktikan dengan masyarakat, buktikan dengan semua bahwa kita ada hasilnya nanti. Nah ini akhirnya mereka, ya silakanlah tanya sama mereka, gimana kepemimpinan saya selama 1 tahun 8 bulan ini. Jangan ABS ya, ngomongkan sampai apa adanya. Kalau jelek ya katakan bagus. Enggak, soalnya pasti sulit Pak. Ya kita rasional ya, kita nggak bisa bohong bahwasanya nyun sewu mental birokrasi ini kita ini kan nggak bagus-bagus amat ya. Artinya ketika Oke, paham. kan Gini, begitu. saya tegaskan gini. Menjadi pemimpin itu mudah, tetapi memimpin itu yang susah. Kalau dalam suatu organisasi kita dikasih anak buah staf itu yang bagus semua, anak kecil-kecil pun tahu jadi pemimpin. Iya. Tapi sebagai pemimpin, memimpin itu bagaimana yang tadinya tidak efektif jadi efisien, bagaimana yang nakal jadi nggak nakal, rajin, bagaimana yang malas jadi rajin bekerja. Itu. Nah, tetapi kalau sudah tidak bisa dibina sampai 3 kali, binasakan. Apa boleh buat? Nah, seperti itu aja lah kita kerja. Dan saya tidak pernah marah-marah, jarang lah sekarang. Awal-awal mungkin agak bukan, itu saya ciptakan sengaja teori konflik. Teori konflik saya ciptakan di antara mereka. Ini rahasianya sebenarnya, sorry. Saya sampaikan ini teori konflik biar di antara mereka tuh bergejolak. Kalau tidak kayak gitu, susah saya untuk membentuk tatanan ini. Jadi merombak suatu tatanan itu, dirubuhkan dulu semua, baru nanti dia akan terbentuk. Kita bentuknya mudah daripada kita ngambil satu repot, nggak mungkin terkejar saya. Oleh sebab itu teori konflik samain kan jeger gitu, akhirnya akan muncul yang sebenarnya. Nah begitu bos. Nah mereka akhirnya yang mau belajar, saya nggak, orang bodoh pun kalau dia mau belajar nggak jadi masalah. Yang tadinya pun maaf omong katanya dianya lambat seperti itu, nggak apa-apa. Yang penting dia mau mendengar, seperti gelas ini. Kalau gelas ini merasa airnya sudah penuh terus, tidak bisa kita apa-apain lagi. Tapi kalau dia merasa dalam gelas ini dia kosong terus, kita akan ngisi dia. Saya ngomong sama kawan-kawan semua, oke, kalian mungkin udah senior atau apa. Senioritas tetap kita hormati sepenuhnya. Tetapi dalam mengejar target kita dalam membangun Pangkal Pinang ini, nggak ada senior junior. Semua itu nggak ada agama apa, nggak ada yang namanya orang mana segala macam, nggak ada. Kita harus fokus pokoknya ke arah tujuan yang mana. Nah oleh sebab itu mereka sambil jalan ke sini screeningnya mulai kelihatan si A arahnya kemana, si B arahnya kemana, pelan tapi pasti. Boleh tanya ini, dulu banyak ini Pak banyak yang tidak dukung saya dulunya nih. Cuman Pak Parlan ini yang dukung saya dulu, Pak Parlan. Hati-hati yang lain ya. Tidak ada masalah. Iya. Tidak masalah. Saya bahkan ada juga yang kemarin dukung kita bisa-bisa, tapi sambil berjalan, ya mungkin dia pengen suasana yang lain, ya silakan, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita lupakan semua perbedaan yang ada. Yang ada cuman satu, apa itu? Pangkal Pinang, untuk memajukan Pangkal Pinang. Begitu bos. Jadi diawali dengan Melo, kemudian kita melompat nih ngomongnya staffing, dan tampaknya memang beliau ini sudah mampu membuat jajaran yang kompak ya. Artinya dengan staf yang bagus, birokrasi yang bagus, mimpi beliau akan terwujud gitu. Nah, bayangan yang saya tanyakan dari tadi, mimpinya seperti apa sih Pangkal Pinang? Next seperti apa? Paling tidak di akhir periode pertama itu yang diwujudkan apa? Kita bisa melihat investasinya juga bagus. Memang Covid ini banyak menghambat banyak hal ya, Pak, banyak yang tidak jalan. Tapi mimpinya apa, Pak? Pangkal Pinang itu seperti apa? Oke, 1000 senyuman, itu kan tagline. Tapi kalau diwujudkan biar masyarakat itu tahu, apa sih keinginannya Pak Molen terhadap Pangkal Pinang ini? Ya, kalau saya sampaikan dengan kawan-kawan berpikir, kalau kita jadi lurah, berpikirlah seperti camat.
Kalau kita jadi camat, berpikirlah jadi kepala dinas. Kalau kita jadi kepala dinas, berpikirlah jadi seperti sekda. Kalau jadi sekda, berpikirlah jadi seorang wali kota. Kalau seorang wali kota, berpikirlah jadi seorang gubernur. Berpikir loh ya, berpikir. Artinya, tinggikan cita-cita kita. Pangkal Pinang ini dengan luas wilayah 118,41 km persegi, jumlah penduduknya 216 orang, itu sebetulnya kecil sekali. Kalau kita di Jawa sana, di saat ada pileg, pilkada semacam ditoleh orang pun mungkin hanya sedikit sekali. Dengan sumber daya alam juga mungkin timah atau semacam itu. Sedikit sekali. Tapi cita-cita saya nanti, saya ingin Pangkal Pinang ini dikenal secara nasional maupun internasional. Selangkah kita akan bikin ini secara nasional, sedikit lagi akan kita bikin ini seperti internasional. Pangkal Pinang akan dikenal orang nantinya. Ini menjadi legacy, kenang-kenangan di saat saya nggak jadi wali kota Pangkal Pinang lagi, mungkin nggak ada lagi di dunia ini, tapi ada atau nggak sejarah yang saya buat di Pangkal Pinang ini zamannya Molen. Jadi membuat orang mindsetnya Pangkal Pinang itu punya karakter, ya, dikenal oleh dunia luar. Ya. Dan berarti kalau boleh saya artikan, Pak Molen mengincar kota Pangkal Pinang sebagai kota wisata dan kota jasa barangkali ya. Yang namanya kota itu ibu kota provinsi Bangka Belitung. Kota itu metropolis. Kota itu nggak mungkin. Contoh COVID-nya aja. Yang paling terkena dampak itu COVID itu adalah Pangkal Pinang. Kenapa? Kalau orang Pangkal Pinang jam 8 udah keluar rumah harus kerja. Nggak ada yang jam 9 yang kecuali dia nggak ada kerjaan. Tapi kalau orang kabupaten dia berkebun paling jam 9, jam 10 soalnya dia baru ke kebun atau gimana. Beda, itu satu beda. Kedua, metropolis ini mukanya provinsi Bangka Belitung. Metropolis itu nggak mungkin dijadikan suatu kota yang mohon maaf misalnya jelas pariwisata gitu, nggak bisa. Pangkal Pinang ini tempat orang berinteraksi, jasa, perdagangan. Kita jangan memaksakan diri, misalnya gini bos, kita ke pasar Transmart ya, ke pasarnya. Di situ kita mau cari orang jualan kelontongan misalnya, ayam yang dipotong-potong segala macam, nggak mungkin yang murah atau nggak ada. Di mana itu adanya? Di pasar pagi. Jadi menentukan sesuatu itu lihat dulu pasarnya apa, pasarnya ini apa, kebutuhannya ini apa. Nggak mungkin Pangkal Pinang kita bikinkan misalnya, yuk kita nanam sawah, gerakan sawah, nggak mungkin. Di sini harus kita bikin jasa perdagangan sekaligus pariwisata, TTI, trade, tourism, investment. Jadi trade, perdagangan, pariwisata, dan investment. Tiga ini nggak mungkin hilang. TTI untuk Pangkal Pinang harus ingat itu ya. Trade, investment, trade, tourism, investment. Di saat ada orang berinvestasi di sini, di situ akan timbul namanya perdagangan. Nah tapi nggak bisa juga kita lepaskan dari tourism. Untuk membangun Pangkal Pinang itu toh yang harus kita buat. Nah tapi panjang tuh runtutannya. Investasi nih, investasi seperti orang bikin rumah. Itu jalannya udah masuk belum? Itu listriknya udah masuk belum? Aman nggak sih? Airnya gimana? Perizinannya gimana? Nah itu turunannya. Makanya 10 Oktober 2019 kemarin perizinan sudah bikin satu pintu. Semua satu pintu dan bisa kerja dimanapun. Jadi kita welcome terhadap investasi, tidak ada bottlenecking, tidak ada wanipiro. Ya Pak Yanco ya. Alhamdulillah kita buat seperti itu, investasi masuknya banyak. McD aja, insya Allah tahun depan jadi satu titik aja itu 14 miliar ya, 14 miliar. Satu tahun saya menjadi wali kota kemarin 300 lebih miliar ya investasi yang masuk dengan tenaga kerja 700-an tenaga kerja real, bukan ngomong-ngomong tok, real. Ya, ini juga Ya. tampaknya perlu dijelaskan Pak. Ya. Ada investasi, ada McD, ada Transmart. Ya. Jangan sampai publik kita juga salah persepsi bahasanya wali kota lebih pro pada pemodal. Ya. Artinya saya pastikan bahwasanya dengan masuknya investasi ada multiplier ekonomi yang jalan. Ya. Ada ekonomi yang tumbuh dan sebagainya. Ini perlu dijelaskan Pak kepada Oke. publik. Termasuk Hamidah juga yang Oke. kan, betul. Saya suka itu. Ya. Saya itu sebenarnya suka dipanggil untuk dijelaskan seperti itu. Jangan di medsos. Yes. Tapi ya udahlah, whatever lah orang mau ngapa. Ini nggak medsos. Ini nggak medsos. Ini Bangka Pos. Ini Bangka Pos. Yes. Silakan. Jadi begitu awal saya memasukkan, contoh ya Mas ya. Ya. Indomaret masuk, Alfamart masuk, wih saya dibully nih. Yes. Wah, dibully. Di medsos loh Pak, bukan di Bangka Pos loh. Iya, di medsos, bukan di Bangka Pos. Yes. Ya, kalau Bangka Pos
nggak medsos-medsos. Pikir gitu ya. Jadi waktu Lanjut. Alfamart masuk, Indomaret masuk, saya dibully habis-habisan. Nggak apa-apa. Berdasarkan pengalaman hidup saya waktu di Sumsel ya, mohon izin. Ini Pangkal Pinang ini seperti 15 tahun Palembang yang lalu. Di saat Indomaret masuk, Alfamart masuk, Bluebird masuk, itu masyarakatnya heboh, demo segala macam. Yep. Sembari berjalan, nggak nyampe 3-4 tahun, semuanya sangat welcome terhadap itu. Kenapa? Karena mereka merasakan akhirnya itu tidak mematikan ekonomi masyarakat kecil. Justru sebaliknya, kita ciptakan pasar dengan mereka. Yang penting bikin klasternya dan pelayanannya beda-beda. Terserah you dong, mau yang murah ada, mau yang menengah ke atas ada, semuanya kita sediakan. Menciptakan pasar itu jauh lebih penting dari menciptakan produk. Menciptakan pasar jauh lebih sulit daripada menciptakan produk. Ini harus kita pahami bersama. Tuh ya. Terus McD masuk, Pizza Hut masuk, Transmart masuk, S Hardware masuk. Kalau ilmu ekonomi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara investasi, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi jadi naik. Itu secara ekonomi, ya. Nah, sekarang kalau saya sih memandang di Bangka Belitung ini, ya. Contoh case kecil, Transmart baru berjalan 1 minggu. Kami diskusi, bro, gimana pendapatan lu sekarang? Wih, gile, kami tidak nyangka. Dalam 1 hari, 1 miliar income kami. Yang nonton pun dalam 1 hari 1.000 orang rata-rata dalam 1 minggu ini. Terus ada fenomena baru lagi Pak Wali. Apa itu? Ada Robicon nongol, Mercy nongol, gitu. Iya. Ternyata orang Bangka Belitung nih duitnya banyak. Catat ya, ternyata orang Bangka Belitung ini duitnya banyak. Catat, seret. So, selama ini kemana? Iya. Kemana selama ini? Saya tebak boleh ya? Ya. Beliau menebak mereka punya duit, belanjanya tidak berputar di Bangka Belitung, tidak di Pangkal Pinang, Set TOP tapi ke Jogja, di Jogja ya. Jakarta, Jakarta, Singapura, Malaysia. Inilah yang kita buat itu. Uang kita selama ini enggak berputarnya di Bangka Belitung ini, sehingga masyarakat kita tidak merasakan putaran duit ini. Nah, inilah yang harus kita ambil. So, apakah kita mesti lidah kita ini dipaksakan untuk orang yang tidak suka makan itu? Jadi, yang suka makan celepon, yang suka makan apem, ya udah beli celepon sama apem. Tapi yang suka makan pizza, yang suka makan KFC, yang suka makan McD, kita siapkan tempatnya. So, tenaga kerja kita, produk itu bahan-bahan dari kita, mereka duduknya di kita, bayar pajaknya kita, retribusinya kita. Sekarang luar biasa. Tanya Pak Budi, begitu itu terjadi, masuk ke macam PAD kita kalau nggak gara-gara COVID bisa mencapai 200 miliar. Yang tadinya 143 miliar, up-nya jadi 50 miliar. Tapping box kita yang tadinya tidak dipakai, sekarang pajak retribusi kita semuanya tidak ada dusta di antara kita loh ya, pakai tapping box. Tapping box itu langsung orang bayar di situ, langsung bayar kas daerah. Nggak lagi face to face ketemu seperti ini. Nah, pagi sore contohnya, tadinya bayar cuma 2,5 juta ya Pak ya, 2,5 juta. Begitu kita pakai tapping box, 12,5 juta 1 bulan. Transmart 1 bulan 1 miliar ya, 1 miliar masuk kas kita. Seharusnya. Nah, terus satu lagi, oke asik, Hamidah. Ya, Hamidah. Terus kata orang itu molen, enggak dukung Hamidah segala macam. Oke, kita lihat ya. Pertama, heritage bukan. Hamidah itu heritage bukan? Bukan. Karena heritage itu umurnya harus sekian tahun. Hamidah belum, bos. Itu satu. Kedua, tahu nggak? Masuk kas daerah kita dari Hamidah itu berapa setahun? Berapa Pak Budi? Ada tuh kecil kayaknya. Sebelumnya 20 juta. Enggak, saya pernah nyatat itu, saya kira kalau nggak salah liputan. Ya, Jadi coba PAD berapa dari satu kecil. tahun? Satu tahun Hamidah itu dalam 1 tahun masuk ke kas daerah kita. Sebelumnya sudah 20 jutaan, sekarang 350 juta. Sekarang gara-gara disewa oleh Pizza Hut 350 juta. Harusnya tepuk tangan orang ngomong wali kota ini. Iya dong. Iya dong. Iya, kalau itu saya pernah nyatat Pak. Iya, Memang kami pernah minta liputan IRA. Oke, statusnya heritage apa bukan? Bukan. Kemudian yang saya paling tertarik adalah
retribusi yang masuk dari Hamidah itu sangat kecil, bahkan kayaknya nggak ada 20 juta deh kalau yang dicatat itu. Yang dicatat Bangka Pos loh ya, bukan medsos loh ya. Jadi kita memang rasional. Itu Pak. masih ditutupin. Ya, artinya kan kalau 20 juta untuk operasional, untuk akumulasi penyusutan aja nggak cukup kan. Nah, artinya memang lebih rasional kalau itu dikelolakan oleh pihak ketiga dan itu menjadi ungkitan ekonomi juga. Iya, itu baru bayar sewa, Pak. Belum dia masang pelang, belum dia masang baliho, belum sewa nanti makan mereka di sana, potongan pajak segala macam. Itu belum, Bos. Yuk, sekarang kita berpikir realistis. Bang, kalau kita mau membangun suatu daerah dari duit pemerintah saja, tidak mungkin cepat pembangunan suatu daerah itu. Oleh sebab itu, membangun suatu daerah itu harus pakai pihak ketiga. Investasi yang harus membangun itu, investor harus masuk. Baru nanti kita tinggal nikmatin saja. Contoh example, mereka bangun seperti gedungnya, mereka bangun, kita fasilitas jalannya, trotoarnya, lampunya. Siap. Kayaknya memang misi kita ini sama ya, misi Pemkot, misi Pak Molen dengan misi Bangka Pos. Coba dengan adanya Bangka Pos cetak, makanya harus cukup berapa orang pengecer yang kita hidupi, berapa multiplayer dari situ kan begitu, Pak. Makanya kita harus saling support, saling ngasih. Ini ketawa ya. Oke, ini luar biasa, anget betul. No, saya terkait itu tadi. Gini Bu Pipi ya, jujur Bu Pipi. Yang ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Semua media boleh dengar ini. Gini loh, kita pemerintah ini untuk menentukan satu anggaran berikutnya itu harus 1 tahun sebelumnya. Begitu saya masuk itu November 2018, saya nggak bisa apa-apa lagi di 2019. Paham. Karena sudah ketuk palu semuanya. Nah di saat 2020 sudah saya rancang bagus, ternyata apa? COVID-19 ini. Saya menyadari sepenuhnya untuk membangun suatu daerah itu ada 5, Bu. Pemerintah, belanja pemerintah, swasta, investasi swasta, dan daya beli konsumsi masyarakat. Belanja pemerintah ini harus kita lakukan. Salah satunya apa? Kerjasama dengan media. Tidak mungkin seorang wali kota, kami di pemerintah kota ini bisa berdiri sendiri tanpa media. Kami perlu media untuk itu. Nah, selama ini mohon izin belum bisa dibelanjakan karena anggarannya mungkin beda. Whatever lah, saya wali kota sekarang beda dengan yang dulu-dulu. Nah, di bawah nanti kepemimpinan Pak Febri, semuanya kita akan evaluasi. Kita akan lihat nih gimana ini. Kita bukan melihat apakah dia dukung kita atau tidak, bukan. Tapi kita akan lihat efeknya disampaikannya ini kepada masyarakat, belanjanya gimana oleh masyarakat. Kita fair dan objektif. Seperti sampaikan tadi, seandainya kami belanjakan 100 juta nih ke Bangka Pos, apa yang didapatkan oleh masyarakat dengan 100 juta ini? Kalau saya berpikir seperti itu, saya sudah tadi itu tanpa Bapak sadari masuk ke sini, saya ngitung pegawai di sini ada berapa? 132. 132, tapi saya lihat kalau di sini ada 132. Kan siang malam, Pak. Oh, siang malam. Pak Molen datang ke sini ada karyawan percetakan. Oh iya. 132. Oke, 132. Oh. Kalikan 4 keluarga. 4 keluarga dan lihat nanti KTP-nya orang mana. Oke, tapi seger. Hari ini saya seneng dapat tamu cair, dapat tamu luar biasa, Pak. PR Pak Molen di 1 tahun 2 tahun pertama ini banyak hal-hal yang sifatnya elementer sebenarnya. Itu kan dulu kan banjir. Beliau ngomong sebenarnya kalau solusi terakhir ya pindah itu sebenarnya bukan karena dia tidak berbuat. Ada hal-hal yang memang dalam batas-batas tertentu tidak bisa diatasi di Pak Molen ya. Itu perlu dicatat. Artinya juga tidak semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Ada institusi lain bagi atau tugas, pihak lain bagi tugas adalah termasuk yang paling besar juga yang itu sudah masih jauh di sana ya. Nah kemudian kalau tadi saya tanya proyek-proyek besar mungkin memang tidak bisa di sekarang karena PR sekarang masih banyak, masa ada kantor lurah nyewa, kantor dukcapil bocor. Gimana ini? Ya, tapi oke lah. Ini harus diselesaikan. Ini menjadi PR beliau di awal-awal periode dia untuk menuju ke tahun ketiga, tahun 4 dan tahun kelima kan gitu. Nah, Pak Wali, berikutnya Pak Wali. Ini kebetulan banyak yang menyuarakan juga Pak Wali, termasuk saya, Pak Wali. Saya ini melihat Kota Pangkal Pinang ini nuansanya asik betul. Ada taman-taman yang bagus, trotoar juga mulai bagus. Sekarang yang di dekat
rumah dinas Pak Wali itu trotoar juga dibenahin Pak, jalannya dibenahin. Ini soal sepeda Pak, saya ini gemar sepeda Pak. Pak Wali punya mimpi nggak mengakomodasi teman-teman pesepeda nyaman bersepeda di kota Pak? Kalau iya nanti saya tantang Pak Wali untuk gue sekarang. Terkait sepeda ini sebetulnya saya punya rahasia Asik. yang nge-booming nantinya. Kira-kira Pak Yancoy kita sampaikan di sini apa enggak Pak Bisa Yancoy? lah, ini Bangka Pos Pak, bukan medsos. Hah? Nanti ini Ada yang ya tidak Tidak nge-booming spesial. lagi, tidak spesial lagi. Kalau ini jadi, ini akan nasional ngetopnya. Tapi ini saya keep dulu sebagai rahasia kita dulu. keluar ya, clue aja. Cluenya, kalau di Pak Jokowi di Solo ada SMK, kalau di Pangkal Pinang ada STM. Kalau Pak Jokowi di Solo ada SMK, Pak Molen di Pangkal Pinang ada STM. Ya udah, karena tadi saya mintanya clue, ya berarti nggak boleh diapa-apain. Ya nggak apa-apa. Bagaimana juga kita bikin kemarin pabrik sahang yang dibuat oleh MTH Corps, itu satu-satunya pabrik di dunia mungkin atau di Indonesia mungkin yang nanti lada itu nggak perlu mentah, nggak perlu dijemur lagi. Dari mentah masuk ke mesin keluar langsung bubuk. Higienis iya, murah, hasilnya murah iya, yang dijual juga harganya mahal. Ini akan mendongkrak harga lada di Bangka Belitung. Jualnya langsung Amsterdam. Meningkatkan harga lada, kita harus buat seperti itu, one way. Petani nanti nggak perlu lagi jemur-jemur. Kenapa lada kita nggak laku di luar, nggak begitu keras? Karena dijemur tadi, bakteri sama orang nggak. Alasannya, padahal tanda kutip kita nggak tahu lah ya. Nah, dengan kita buat pabrik itu sebetulnya cita-cita saya tadi tuh yang seperti itu, dan tidak duit kita, investor. Membangun Pangkal Pinang ini harus jeli, lakukan sesuatu yang kecil-kecil yang orang tidak sampai ke sana. Makanya kita harus pakai intuisi. Intuisi itu 4-5 langkah kita berpikir, orang baru 1 langkah. Visioner lah zaman. Ini kami untuk sepeda tadi lagi on progress, bagaimana aturannya, patennya, gimana ini caranya, Pak Yancu saya tugaskan untuk itu. Ini punya Pangkal Pinang loh ya, sekali lagi. Tolong jangan diambil lagi. Ini Pangkal Pinang punya, salah satu branding kita nantinya. Ini cintanya saya dengan sepeda. Kalau tidak gara-gara COVID-19 ini, Taman Sari itu satu kawasan yang sudah sangat comfort untuk para pesepeda pejalan kaki. Kita itu sebetulnya sudah menganggarkan trotoar itu sudah kita rubah semua Pak Parlan ya. Desainnya semuanya sudah kita desain, bahkan batunya itu berbentuk kain cual. Jalan kaki muter Taman Sari sana, satu kawasan Malioboro-nya Bangka Belitung. Oke, thank you. Di saat Liu baru malam minggu datang ke sana, ada nyanyi-nyanyinya, ada food streetnya. Kita nikmati seperti di Singapura, di Malaysia, di luar sana. Adanya di mana? Pangkal Pinang. Sambil bersepeda, ada jalan santainya. Cita-cita saya tuh memang seperti itu. Terkait 4 palan tadi, saya ingin, memang ide saya ini kadang-kadang orang agak aneh sedikit. Mulai dari Kancang Pedang Kolong jembatan 12 itu bisa tembus sampai ke Pasir Padi. Itu cita-cita saya Bapak Pak. Saya pengen tembus, kita pakai iat. Jalan sampai ke Pasir Padi. Kiri kanannya tempat orang jogging, jualan kuliner kita. Sesuai dengan potensi unggulan, sektor unggulan suatu daerah. Begitu lewat Pakalarang, jalan tram ke sana dikit, orang jualan apa? Ikan. Boleh silakan. Tempat makan-makan ikan. Kayak Bandar Jakarta. Yang agak dikit lewat pertanian, jualan pisang, jualan apa semacam. Why not? Bisa. Semua bisa. Nah, inilah cita-cita saya tuh. Di ujung jembatan 12 tuh ada naik menara tinggi sekali. Kita bisa naik melihat Pangkal Pinang dari atas. Kayak di Malaka. Di Taman Mandara bukan? Iya, iya, sana lagi. Tiap sore Pak saya ke situ. Ya. Cita-cita saya segitu. Saya pernah digusah sama Bu Sekda. Kenapa? Gak boleh COVID, gak boleh kesini dulu. Oh. Tapi ya oke. Puncaknya bukan di Taman Mandara. Oh. Puncaknya nanti di Taman Dialopa. Mana lagi nih?
Tampuk Pinang-Pura. Astagfirullah. Ya, Tampuk Pinang-Pura itu Pak, nanti di ujung sana itu kita bikin semacam sport center. Sport center di sana, termasuk gedung Hamidah itu di sana. Sana pindah semua sana. Para pejabat kita eselon 2 itu harus tinggal di sana semua karena gedung-gedung itu tidak dipakai. Sampai turun ke bawah itu orang pakai main jet ski. View-nya keren, Bos. Keren. Saya nanti telepon Mang Engking, kawan saya itu siap untuk bikin restoran di sana. Kan keren, Bos. Kita jadi jalan-jalan, lihat kota Pangkal Pinang ya seperti apa. Nanti jembatan 12 itu lampunya kita bikin lampu yang menari. Sama Pak Palon sudah dihitung kemarin. Termasuk jembatan yang kami bangun ini, kami ingin yang terindah sebangka Belitung minimal. Lampunya Pak ya, kita buat. Jadi orang untuk selfie-selfie. Kenapa saya buat di sana? Saya mau ngambil 4.000 mahasiswa tadi. Cita-cita tuh memang saya punya mimpi untuk Pangkal Pinang ini. Punya legacy. Nah, tapi kejadiannya begitu masuk Pangkal Pinang ini dulu, kita nggak ada grand design mau bangun Pangkal Pinang ini seperti apa. Begitu saya masuk blank, loh data nggak lengkap, nggak ada grand design-nya. Oleh sebab itu saya bikin aset saya tata, saya pagar, saya bikin sertifikat, saya rapikan sebagai dasar kita, saya himpun data-data yang ada, kita bikin programnya. Nah, grand design-nya saya buat seperti apa. Set. Jadi siapapun wali kotanya ke depan atau melanjuti itu sudah ada. Roadmap-nya seperti apa itu sudah ada. Itu loh Pangkal Pinang. Tinggal enak loh. Yang paling enak siapa? Wali kota setelah saya. Oke, kita udah 1 jam lebih. Nanti setelah ini Pak Molen akan closing, akan menyampaikan hal-hal yang barangkali menjadi intisari. Walaupun kita ngobrolnya ini santai dan ini kunjungan beliau pertama kali di sini ya karena COVID dan banyak hal. Kesimpulannya adalah memang kalau wali kota itu pemimpi, wali kota visioner, yang repot pasti ASN-nya, birokrasi. Udah pasti dimanapun repot loh ngatasi wali kota, gak kena itu akselerasinya cepat dan sebagainya. Tapi oke lah, itu fakta dan tadi sudah saya sampaikan juga, masyarakat itu butuh pride juga terhadap simbol pemimpin yang visioner, Pak Molen. Itu adalah karma berikutnya yang harus dimasuki. Nah, di putaran terakhir sebelum kita akhiri, tentunya biar ini juga sah, Pak Molen memberikan closing lah. Apa terserah mau ngomong apa, mau kritik Bang Kapos giliran juga boleh, nggak apa-apa. Monggo sepenuhnya, silahkan. Semua yang kita cita-citakan, yang kita inginkan itu tidak mungkin tercapai tanpa ridho Allah. Bagaimana kita untuk mendapat ridho Allah ini? Salah satunya adalah menjaga hati kita. Saya selalu sampaikan kawan-kawan, yuk tulus dan ikhlas, buang iri dengki, negatif berpikir, tulus ikhlas untuk membangun Pangkal Pinang. Kolaborasi adalah solusi. Kurangi kompetisi karena kita ini NKRI. Saya rasa itu sajalah. Jadi kita, apa yang kita sampaikan di mulut ini, inilah apa adanya. Jujur, jangan bohong, tulus ikhlas kita, sampaikan apa adanya. Saya rasa masyarakat mengerti itu semua. Yakinlah, kalau hati kita bersih, seperti kaca. Saya sampaikan kawan-kawan dulu, lalu nggak usah mikirlah masa depan mau jadi apa. Yang penting, jaga bersih hati kita seperti kaca itu. Kalau hati kaca, bersih hati kita, kaca itu bening, kita bisa berkaca. Itulah masa depan kita. Sebaliknya, kalau hati kita kotor, kaca itu kotor, buram, kita nggak bisa berkaca. Itulah masa depan kita. Saya rasa seperti itu, Pak. Ending. Baik, ini dalam, awalnya dalam juga sebenarnya ceritanya tadi agak melo, akhirnya juga semuanya diserahkan pada kejujuran dan tentunya ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak Molen. Yang di tengah adalah upaya kita, kreasi kita, inovasi kita. Tapi awal dan akhir tetap semuanya ada yang di atas dan kejujuran kita. Itu tamu yang luar biasa, tema yang luar biasa pagi ini. Terima kasih sekali Pak Molen, Wali Kota kita telah datang di Dialog Ruang Tengah. Semoga ini menginspirasi, semoga ini memberikan pencerahan kepada masyarakat Pangkal Pinang. Kita akhiri Dialog Ruang Tengah hari ini. Terima kasih.
saya tutup. Saya sebagai tuan rumah Ruang Tengah, Ibnu Taufik Juwaryanto. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kacau. Untung nggak terpancing.